Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Shalom. Mana senyumnya yang terbaik buat Tuhan Yesus? Wah, semua bersuka cita sepanjang minggu ini, semua diberkati Tuhan dan Amen. mengalami Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu hadir di tempat ini bersama dengan kita, amin. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, itu ada di tempat ini. Dia hadir bersemayam di atas puji-pujian umatnya yang bermazmur, memuji dan memuliakan Dia. Mari kita tempatkan Tuhan sebagai yang terutama pada hari ini, menjadi pusat ibadah kita. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, karena Dia pribadi yang layak kita sembah. Bawa pujianmu di hadapannya. Kami mau bermazmur bagimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, yes Jesus. Sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya, padamu ku percaya. Betapa mulia Kau Tuhan, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita berdiri bersama, kita naikkan pujian kita, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan, yes, kami mau bersyukur kepada-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, sebab Engkau kebenaran. Padamu ku percaya, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan. Ku rindu
tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Mari tinggikan Dia. Haleluya. tinggikan dirimu, mengatasi langit, Yesus Tuhan, kebesaran-Mu kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi katakan kami tinggi lagi di hadapan Tuhan. tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, oh, mengatasi kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, haleluya, kami sembah Yesus, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak diagungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, haleluya. sembah Dia, sembah. Bermasmur nama ini, ya bermasmur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami bersyukur.
ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Tuhan, bagimu hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang layak ku katakan Kau layak, Kau layak besar, ajaib Kau Tuhan. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sekali lagi buat Tuhan kita, sekali lagi buat Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di mana ada Tuhan, di mana ada Rohnya, di situ ada kemerdekaan. Amin. Bila sorakan haleluya di hadapan Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak kita sembah, Dia yang kita tinggikan di tempat ini. Great is our God. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, oh. Haleluya. Mari sama-sama kan firman Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik yang sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan lawatanmu, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Say, oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati besar menaikkan. Oh, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Harga Tuhan yang maha besar, amin. Haleluya. Oh, pelukis cakrawala, oh, pencipta alam semesta. Dia memilih kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan lawatanmu, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 say, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu
Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebab biarlah kita tinggikan, amin. Haleluya. Kami rindukan Tuhan Allah-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serahkan, great is our God. Haleluya, haleluya. Kita percaya kasihnya nyata, amin, di tengah-tengah kita di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan satu sama lain, katakan Tuhan Yesus dahsyat dan berkuasa, amin. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, namun kau yang terindah. Hanya kau yang terbegang. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau Tuhan, namun kau kan setia menjagaku selamatkan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seterangnya mentari, namun kau yang terindah, namun kau yang terindah. Hanya kau yang terbegang. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu
Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Oh, oh, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Oh, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Begitu nyata kesetiaan-Mu. Apa yang Kau janjikan, itu menjadi pegangan dalam hidup kami. Tak sekalipun Kau meninggalkan. Tak pernah Kau biarkan kami jalan sendiri. Sungguh karya-Mu mempesona. Sekalipun di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan senantiasa bersamaku. Bawa kami terus Tuhan, untuk tetap setia di dalam proses-Mu. Sampai kami terus bertumbuh, mengalami Tuhan, berbuah, dan Kau menikmati kehidupan kami. Terima kasih. Jesus, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut anakku, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kau yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu terbukti Tuhan. Sungguh di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya, ku mau setia, ku mau melayani-Mu. Biar ini janji kita di hadapan Tuhan. Yes. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudaraku, saya rindu ini biar menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar pujian, tapi biar ini lahir dari hati kita yang paling dalam. Kesetiaan Tuhan sudah terbukti dalam hidup kita. Nyawanya saja diberikan. Mari setialah melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Katakan lagu ini dari awal.
berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh di sepanjang hidupku, di sepanjang hidup selamanya, Ku mau setia selamanya. Ku tak setia melayanimu Tuhan, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah Tuhan setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya Ku tak setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan yang sepertimu, Yesus. Kaulah yang setia. Tiada Tuhan yang sepertimu, Yesus. Kaulah yang setia. Tiada Tuhan yang sepertimu, Yesus. Kaulah yang setia. Sembah Dia. Bersyukurlah buat kasih setia Tuhan. Bersyukurlah buat kebaikan-Nya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Kau tidak pernah meninggalkanku. Kau batu karangku yang teguh. Kau tempat perlindunganku. Kami sembah Kau. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Allahku. Terima kasih Yesus. Selama-lamanya hatiku percaya kepadamu. Selama-lamanya ku tidak pernah meragukan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Allahku. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Oh, oh. Walaupun ku
berpindah. Yes. Tetap percaya. Kami tetap percaya. Kau punya kuasa. Kuasa-Mu lebih besar dari masalah kami. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya padamu. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Ya, sekali lagi dengan segenap hati katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, I trust You Lord. Tetap percaya, I belong to You. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia. Firman-Mu katakan sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia kepada kami. Kami ada saat ini bukti dari kasih setia Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau sudah membawa kami sampai sejauh ini, Tuhan yang sama yang akan terus membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Bukan hebat kuat gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu yang menopang kami. Kasih setia Tuhan itu yang memberikan kemenangan kepada kami. Kasih setia Tuhan itu yang memulihkan umat-Mu. Kasih setia Tuhan itu yang memerdekakan umat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau terus bekerja memulihkan umat-Mu. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu. Roh Kudus, jangan sembunyikan kebenaran-Mu bagi kami. Singkapkan kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami.
Urapi guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Segala pekerjaan setan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah, orang-orang kuat, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pengakuan iman Rasul 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus mengasihimu, bilang. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu, bilang. Amin. Saudara, saya sangat bersuka cita bahwa sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan ini, saudara. Kasih setia Tuhan luar biasa. Seperti biasa, memasuki awal bulan kita selalu doa puasa 7 hari. Kita sudah lakukan ini lebih 5 tahun kalau saya tidak salah. Karena itu mulai besok kita doa puasa sampai hari Minggu. Dan nanti setiap malam jam 7 kita kumpul di Ngujang. Kita menyembah, kita berdoa lebih kurang 1,5 jam sampai 2 jam. Karena itu mari jangan ada yang ketinggalan. Setiap jemaat ambil bagian. Mulai nanti malam kita puasa, bukanya sampai besok sore. Habis itu kita kumpul di Ngujang, kita berdoa. Kita berdoa buat gereja ini supaya terjadi revival. Kita berdoa buat jemaat supaya jemaat hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa bagi kota ini, kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi sinode GKPB seluruh Indonesia. Itu menjadi pokok-pokok doa kita. Jadi saya harap mari semua jemaat kita ambil bagian. Di awal bulan biasanya, memasuki awal bulan kita ambil doa puasa 7 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan kita akan mengadakan Paskah. Hari Jumat ada Jumat Agung. Jangan lupa, Jumat kita ibadah Jumat Agung jam 10 di tempat ini, saudara ya. Kita memperingati di mana Tuhan Yesus menebus dosa kita di atas kayu salib. Siapkan hati kita. Dan hari Minggunya kita Paskah, kita akan adakan. Ada rencana kita mengadakan donor darah, saudara. Tetapi untuk mendatangkan pihak PMI ke sini, yang daftar harus minimal 30 orang. Sampai saat ini masih daftar 18 orang. Makanya kita nggak berani ngubungin PMI, saudara. Kalau dalam minggu ini, sampai hari Rabu atau hari Selasa, sudah ada 30 orang yang daftar, maka kita akan ke PMI, kita minta mereka nanti datang ke tempat ini, kita akan donor darah. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Kita mau darah kita menjadi berkat untuk nyawa orang lain. Amin. 3 orang yang amin. Jadi saya rindu gereja ini menjadi berkat, saudara. Mari daftar. Saya dulu rutin donor darah, saudara. Bertahun-tahun saya rutin donor darah. Tapi setelah saya dapat gelar The Lord of the Ring,
saya nggak boleh lagi saudara untuk donor darah saudara ya. Saya sudah ada ring di jantung saudara. Jadi saya sudah dapat gelar The Lord of the Ring. Dan minggu depan habis Paskah kita rindu ada perjamuan kasih. Mari jemaat, bawalah sesuatu untuk memberkati teman-teman yang lain. Ya nggak usah terlalu mahal-mahal. Jajan pasar lah. Ada onde-onde, ada bakpao, ada puding, ada apa lagi saudara? Apa saja kita bawa, kita kumpul di sini. Habis ibadah kita makan bersama sambil apa namanya itu? Sambil ramatama, sambil sharing-sharing habis ibadah. Jadi mari setiap jemaat ya bawa untuk diri sendiri, bawa untuk minimal untuk 5 teman gitu loh. Jadi kan kita saling berbagi. Ya, saya rindu. Kita sudah rutin sebenarnya lakukan ini. Kita ingin memberkati orang. Mungkin kita nggak bisa memberkati dengan yang lebih besar, ya minimal jajan lah. Kita saling memberkati. Itu. Terus yang terakhir pengumuman, nanti sore jam 4 kita ada pelatihan membuat abon ikan tuna. Dan ahlinya sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau ahli gizi saudara. Beliau juga hamba Tuhan. Beliau pelayanan di misi banyak. Dan nanti sore beliau akan melatih kita bagaimana membuat abon ikan tuna dan sayur sehat tanpa minyak. Saya kaget, beliau bilang gini saudara, saya sudah 30 tahun gak makan gorengan dan 30 tahun tidak makan nasi. Wow, 30 tahun. Kita 30 hari aja sudah megap-megap saudara. Jadi hari ini kita akan diberkati oleh beliau. Mari kita sambut Bapak Ferry Ngantung dengan tepuk tangan. Kita sambut dengan meriah. Silakan Pak Ferry. Salam. Selamat pagi, selamat jumpa. Nama saya Ferry. Koreksi Pak Pendeta. 30 tahun saya tidak makan goreng dan 7 tahun tidak makan nasi. Oh, koreksi. Oke. Saya perkenalkan, nama saya ini sudah kegiatan saya yang namanya pelayanan hijau. Hijau-hijau, mata hijau. Makanan hijau. Ya, suka nanam-nanam hijau juga. Saya berkebun organik gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya awalnya perkenalan buka rumah gizi Natural Green di Surabaya. Jadi orang konsultasi makanan dari pagi, siang, malam. Mau ingin kurus bisa, mau ingin gemuk bisa. Jadi konsultasi. Saya memakai teknik lihat di mata, iridologi, untuk menentukan makanan apa. Karena basic saya begini. Saya ini dokter hewan, belajar hewan. Setelah itu belajar manusia, gizi manusia. Enggak cukup hewan, jadi gizi manusia. Terakhir, wah ini enggak cukup hanya hewan, manusia, harus Tuhan. Nah, saya belajar teologi, walaupun sedikit. Jadi hewan, manusia, Tuhan. Nah ini dia. Tapi saya tidak ikut sebuah sinode. Saya di mana-mana, sinode mana saja, bisa. Oke. Nah, yang kedua, saya ketika itu belum bertobat, saudara-saudara. Orang Batak bilang bertobat, belum waktu itu, belum. Jadi ketika bertobat, kami dengan beberapa teman dan istri mendirikan sebuah lembaga penginjilan, pemuritan. Jadi penginjilan kami bukan dalam gedung, bukan. Kami kalau ada yang kami sering di lapangan menginjil langsung. Tapi kami juga membuat pelatihan. Nah, ketika melatih orang, sekolah teologi ada yang ikut, ada gereja, kami langsung ke lapangan. Jadi bukan dalam gedung, gitu. Kami langsung contohkan cara PI, tapi yang santun. Wah, bukan berdebat, bukan berantem ya. Kalau saudara baca di dalam Lukas 8 ayat 1, Yesus berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota bersama murid-muridnya mengabarkan Injil. Wow. Yesus
lebih banyak di dalam apa di luar? Orang Kristen lebih banyak di dalam apa di luar? Cocok apa enggak? Itu dia saudara-saudara. Sorry, saya bukan ngenyek ya, tapi kira-kira begitu. Jadi kalau kami lebih banyak di luar daripada di dalam. Jadi kami tiap hari Sabtu dan apa saja hari yang kosong, semua di lapangan menjangkau jiwa. Tapi sekali waktu ketika kami menjangkau jiwa, ada seseorang berkata begini ke istri saya. Waktu dikasih minta-minta di sebuah tempat, istri saya kasih uang, dia bilang begini. Istri saya ngomong, kamu sudah berdoa? Dia nggak jawab. Dia ngomong apa? Oh, kami tidak perlu surga atau neraka. Kami perlu makan apa hari ini. Nah, setelah itu kami mulai berpikir, menginjil kalau tidak bicara ekonomi, berat saudara-saudara. Kata Edis ya, berat saudara. Jadi harus dipikirkan. Ketika orang itu percaya menerima Tuhan dan dia perlu dibina, bukan hanya rohani, jasmani juga. Nah, ini jadi berat saudara-saudara. Kalau cuma kasih bantuan saja, kasih ikan terus, berat saudara-saudara. Harus diberdayakan. Dan ada sebuah program pengembangan ekonomi dan sebuah sistem ekonomi, sehingga mereka bisa berjalan dan berlipat ganda. Nah, kami membuat kegiatan PEJ dengan sebuah sistem ekonomi berbasis diakonia, ekonomi diakonia. Nah, itu perkenalan singkat saudara-saudara. Jadi ini ketika kami cooking class juga di Petrokimia Gresik, tapi kami juga di lapangan. Dan kami juga mulai memberdayakan anak-anak muda. Yang tua-tua biasanya sudah karatan. Jadi anak-anak muda yang dibina. Jadi saya lihat ini sekarang, waduh, ini banyak yang lebih muda-muda. Wah, saya kaget. Ini gereja anak muda apa gereja orang tua nih? Ternyata lebih banyak muda. Wah, ini betul-betul tentu ini sebuah nantinya bisa sebuah gerakan untuk bagaimana kita bersama-sama untuk di dalam pengembangan bersama Pak Pendeta. Ya, oke. Bicara anak-anak sekolah muda, pasti saya paling malas kalau disuruh ujian sekarang. Gak mau. Sudah botak, gak mau ujian. Yang muda senang ujian. Ini bulan Maret, April banyak ujian gak? Banyak ujian. Ini paling bikin pusing kepala, namanya ujian. Nah, kalau saudara yang sering ujian, ada yang disebut apa ini? PAS, ada PAT, betul ya? Betul. Nah, ini dia. Saudara-saudara akan mengalami ini. Apakah saudara dievaluasi? Apakah saudara naik kelas atau lulus? Saudara harus mengalami ujian. Ini dia. Kalau saudara untuk apa? Tujuannya apa? Saudara nanti cari sendiri dan memang sudah tahu. Tapi di dalam saudara-saudara mau dievaluasi ke apa saudara mau naik peringkat, saudara harus diujian. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membahas, mendalami apa yang disebut growing through God's process. Kita juga menyadari bahwa kata ujian ada dalam Alkitab. Wah, ini atau ujian, pencobaan atau ujian ada dalam Alkitab. Kurang lebih demikian, 30 sampai 40 kali. Ini kata ini. Saudara bisa melihat ada ujian sebagai pencobaan atau memang itu pencobaan gitu. Ada di dalam Yakobus, ada dalam Kejadian, ada di dalam Mazmur. Wah, ini. Tapi kalau saudara melihat juga sebagai periksa-periksa, ada dalam Korintus. Wah, ini. Ada. Diuji saudara-saudara. Ya. Mari kita membaca satu bagian. Ya, satu bagian yang sudah dipersiapkan dan memang jadwal ataupun memang sudah dalam program gereja MDC, program tentang growing. Dan ayat yang kita ambil ini dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau mau ditampilkan boleh, kalau mau baca di sini bisa juga. Oke ya, mari kita
lihat dan kita boleh baca. Saudara boleh bersuara keras, mau diam di dalam hati baca, boleh, silakan. Ya, demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saudara-saudara, ketika saudara melihat Yakobus, ini awal Yakobus saudara Yesus, dia menuliskan ayat 1 kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Nah, dimulai dengan ayat 2, ini dia. Ini dia. Dan kalau saudara tahu, kalau saudara melihat Yakobus, ada yang nama Yakobus di sini? Yakub ada? Ah, itu sama. Yakobus intinya tema utama adalah perbuatan adalah wujud bukti beriman di dalam Kristus. Artinya iman tampil dalam perbuatan. Iman terwujud dalam tindakan. Sip Yakobus tidak bicara tekanannya iman. Dia tekanannya what? Works. Deeds gitu ya. Ini yang ditekankan. Bukan tidak bicara iman. Enggak. Dia sudah anggap orang-orang ini sudah beriman. Nah, sudah beriman. Nah, di sini ada iman, adakah perbuatan? Wah, ini dia. Kalau Anda mengatakan Anda beriman, adakah wujud dalam perbuatan? Begitu. Hai orang-orang di perantauan. Nah, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kalau kalian mengatakan kalian punya iman, apakah kalian ada perbuatan yang sesuai? Kira-kira itu gambaran ininya. Ya, bahwa kalau saudara Anda di perantauan menerima ujian, Anda menang. Dan kemenangan itu tampil dalam perbuatan. Wah, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu intinya. Jadi di sini dia mau bicara bahwa iman sudah, iman penting. Ketika sudah terima Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sekarang perbuatanmu opo? Gitu. Perbuatanmu apa? Jadi saudara-saudara, apa cara merespon? Apa cara untuk bertumbuh iman? Apa sehingga timbul perbuatan? Nah, ini dia saudara-saudara. Jadi bagaimana iman bisa tumbuh? Bagaimana iman bisa berjalan? Bagaimana iman berkembang? Akan mengalami ujian. Testing, trial. Wah. Ketika ada iman, ada cobaan, testing, pencobaan atau ujian. Ada proses di sini, pertumbuhan dewasa. Ada perbuatan yang akan timbul. Tapi ketika ada banyak ujian, ketika banyak pencobaan, anggap, hitungkan, pertimbangkan itu sebagai sukacita, kebahagiaan. Waduh, saya mikir-mikir, ini berabe ini ya. Ketika ada pencobaan, ada ujian sebagai orang Kristen, terus Anda bilang, saya bersukacita. Terlalu sok rohani lu. Pernah gak saudara-saudara ketika mengalami sebuah tekanan, sebuah kesulitan, masalah, dan saudara bilang, aku bersukacita? Pernah saudara? Enggak tahu. Di Tulung Agung saya rasa banyak bicara begitu, karena Anda orang Kristen. Dia orang Tulung Agung yang banyak jual marmer, yang banyak jual onyx, ya,
Ada yang jual onyx atau ayam lodo atau apa? Tentu kalau itu pencobaannya kecil, ya. Kecuali jatuh marmer di kaki, patah dan lain-lain. Tapi saudara-saudara, ketika ada pencobaan atau ujian, kita tentu bagaimana meresponnya, bagaimana menjalani ini. Itu pertanyaan berat, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara bilang sukacita salah, nanti disangka sok rohani. Benar ya? Ini gimana? Jadi Yakobus mau bicara kepada orang-orang di perantauan. Mengikut Kristus, beragama Kristen bukan jalan yang mudah. Bukan agama yang mudah. Percaya saja masuk surga, beres. Belum tentu berjalan dengan aman, saudara-saudara. Enggak ada karpet merah. Waduh, enggak ada karpet yang bagus ketika jadi Kristen, saudara. Anda akan mengalami tadi lagu apa? Lembah kekelaman. Anda akan mengalami problem kesulitan. Kalau orang Kristen yang enggak ada masalah, enggak ada kesulitan, jangan-jangan bukan Kristen. Jangan-jangan bukan Kristen. Karena Yakobus bilang, kalau ada iman, awas, ada ujian. Tapi ujian itu anggap kebahagiaan. Wah. Ini paradoks, saudara. Kalau saudara baca Yakobus dari awal sampai akhir, banyak semacam-macam paradoks. Sebuah tampilan antara yang gak bagus dengan bagus, yang kekal dengan yang tidak kekal. Ini Yakobus ini hopo. Hopo. Jadi bertentangan dengan Paulus, saudara. Paulus tekankan iman, dibenarkan melalui iman. Tapi Yakobus perbuatan. Lah, ini dua orang ini bertentangan enggak? Enggak. Karena tekanannya berbeda. Gitu. Jangan saudara baca, wah ini kok perbuatan ya, kok ini iman. Bingung ini. Ya. Tapi saya rasa orang-orang di Tulungagung enggak bingung. Yang di Surabaya yang bingung, saudara. Gak bingung Tulungagung. Ya, jadi ada ketegangan karena persoalan berbeda. Ini dia. Paulus berhadapan dengan orang legalistik. Wah, Paulus nih orang yang penting perbuatan. Yang penting perbuatan. Puasa, doa. Ya udah ya. Paulus bilang, iman menyelamatkan. Ketika Yakobus menulis pada orang-orang yang adalah seperti anti hukum, pokoknya kalau beriman bikin apa saja. Wah, Yakobus bilang, kalau kamu bilang iman, perbuatanmu loh, perbuatanmu. Kok kamu bilang kamu beriman? Kok kamu bilang kamu rajin pelayanan? Tapi mulutmu ikut. Ngerti maksudnya? Jadi bukan berarti mereka bertentangan, bukan, saudara. Nah, itu yang di sini Yakobus. Jadi imanmu mati kalau tidak ada perbuatan. Tubuh tanpa roh mati, nggak ada buah, mandul. Berat. Kalau ngomong ke orang yang susah, orang yang lapar, orang yang nggak ada pakaian, kita doakan, mari kalau Anda pergilah, makanlah dengan kenyang. Itu bukan perbuatan. Walaupun Anda, mari kita berdoa untuk dia yang kekurangan, biarlah dia dapat makanan, yang gak ada pakaian. Anda berbuat, bukan doa saja. Saudara-saudara ngerti gak? Kalau saudara lihat cermin, muka ada di cermin, hilang langsung cepat. Itu sama dengan tidak berbuah, gitu ya. Jadi bagaimana teladan moral, contoh perlakuan, itu yang penting menurut Yakobus. Anda kan sudah beriman, teladanmu mana? Jangan bilang mengasihi, tapi lebih banyak berdoa daripada membagi berkat. Wujudkan di dalam tindakan, gitu. Itu yang Yakobus tekankan, saudara-saudara. Yakobus
lebih menekankan perbuatan, tapi ada iman di situ, gitu ya, ada iman. Jadi bukan demikian. Intinya iman harus diekspresikan di dalam perbuatan. Nggak boleh kita haleluya, haleluya, haleluya di luar haleluya. Bukan itu. Iman dibuktikan dalam perbuatan. Artinya perbuatan hasil dari iman kepada Kristus. Ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi kesulitan, dalam pengendalian lidahmu gimana? Sudah bisa baca. Jadi di dalam Yakobus, lidah. Sudah, kok apa kaitan iman dengan ini? Ya iya, kita bisa mangkel, marah. Ya kan, ketika ada ujian, sudah mangkel ke suami. Ada yang nggak pernah mangkel ke suami? Ada. Atau ada yang nggak pernah mangkel ke istri? Cuma mungkin lebih tenang ya, gitu. Ada. Kecuali saudara dalam pertengkaran, rasa bikin mangkel ya. Ada gradasi posisi sosial. Bukan cuma lidah, saudara. Kaya, miskin. Saudara baca Yakobus, saudara. Kok kenapa ngomongnya lidah? Ngomongnya kaya, miskin. Ini dia, saudara-saudara. Bagaimana ada dalam kesabaran. Ada doa untuk orang-orang yang sakit. Orang-orang yang diselamatkan. Perbuatan, saudara. Yakobus menekankan ini. Saya teruskan. Oh. Jadi surat ini koreksi perilaku. Untuk pentingnya iman itu hidup. Jadi surat Yakobus ini adalah iman yang hidup. Terlihat iman yang tumbuh. Saudara berhadapan dengan orang-orang, iman harus diwujudkan. Saya lebih banyak gambar perempuan nih. Anda paham maksud saya? Kalau di laki-laki, ya saya gambar laki-laki mungkin. Di sini perempuan lebih banyak mungkin. Jangan tersinggung. Surat Yakobus bicara sikap benar. Kekayaan. Ketika Anda sulit dalam ekonomi. Ada yang nggak sulit ekonomi di sini? Bagaimana mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, sabar tabah menghadapi kesulitan? Ini caranya Yakobus. Dia gambaran, saudara-saudara. Hidup ada integritas antara perkataan, perbuatan. Nggak boleh kemarin tempe, besok tahu. Ini berat, saudara-saudara. Jadi saya baca Yakobus juga berat bagi saya, saudara. Orang miskin, orang kaya. Orang miskin dulu, ya, orang miskin dulu. Orang miskin dulu. Orang miskin nih. Kenapa? Dia bisa goyah. Yang susah. Ini karena gini. Penerima surat Yakobus tidak banyak yang kaya, saudara. Kesulitan ekonomi dan tekanan. Lebih banyak yang susah ekonominya daripada yang ekonominya mapan, penerimanya. Beda dengan zaman sekarang. Mungkin lebih banyak yang punya uang dibandingin dengan yang kekurangan ya. Dulu lebih banyak yang kekurangan, lebih banyak hamba-hamba, budak-budak. Nah ini dia. Ada pencobaan, ada tekanan hidup. Dan mereka menjadi korban kesewenangan. Saudara-saudara. Upahnya ditahan. Saudara hati-hati jadi bos ya. Zaman itu suka nahan upah. Ditunda. Makanya ada surat ini. Saudara supaya bisa memahami. Di ingkret-ingkret gitu ya. Dibayar tertunda terus, saudara. Karena orang-orang di bawah itu gampang dieksploitasi. Gampang oleh si yang bos. Itu mudah dibawa ke pengadilan. Salah dikit bawa, saudara. Jadi si susah tadi kadang
jadi suka lihat sikon, menjilat pada yang kaya. Ini dia surat ini, teguran. Kalian jangan menjilat. Gara-gara ekonomi susah, ikut kompromi dengan dunia, gitu. Ini maksudnya. Jadi tidak boleh begitu. Dan jangan beda-bedakan. Nanti yang kaya masuk duduk di depan, yang kurang ini duduk di belakang. Beda-bedakan, memandang muka. Wah, ini berat. Berat, saudara-saudara. Ya. Jadi dia dianjurkan, kalian ini yang susah, sebenarnya kaya di dalam Tuhan. Ini semua yang saya ngomong ini bukan pendapat saya ya. Ini saya kutip semua dari Yakobus, saudara-saudara. Yakobus ya. Jadi ojo rendah diri. Ojo membeda-bedakan, ojo berpihak melihat muka. Nah, bagi yang kaya, kaya. Di sini kelihatan banyak orang susah apa orang kaya nih? Oke, di tengah lah ya. Oke, kaya dan cukup. Eksploitasi, menindas, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan, menumpuk harta tanpa berbagi pada yang miskin. Ini surat Yakobus ya, bukan untuk saudara nih. Penerima surat Yakobus. Dan mereka itu ditegur. Hei, ojo. Karena kekayaan bisa membuat kamu celaka. Kekayaan itu tidak boleh dimegahkan. Hidupmu pendek, mudah lenyap seperti bunga di padang. Ini kata Yakobus, bukan saya ya. Saya kutip saudara-saudara. Mekar sehari, layu keesokan oleh panas. Kekayaanmu membusuk, pakaianmu dimakan lengat. Ini teguran si Yakobus loh. Saudara bisa baca seluruh yang saya sebutkan ini gitu ya. Dan seperti punya emas perak berkarat semua. Artinya apa? Enggak berharga lagi. Itu kekayaan yang tidak melakukan tindakan perbuatan sesuai iman. Wah, itu dia. Mantap bukan surat ini? Jadi saudara hati-hati jadi orang kaya ya. Tapi hati-hati jadi orang susah. Hati-hati. Gitu. Kekayaan tidak relevan bagi orang Kristen. Penerima. Kaya dan miskin podo ae. Tiba di tempat yang sama. Di sorga atau neraka. Nah, itu dia Yakobus ya. Oke. Gitu. Jadi saudara hati-hati ingin jadi sukses kaya atau saya tetap miskin saja. Sulit saudara. Semua akan mengalami cobaan. Ini dia. Saudara akan mengalami satu pencobaan, no. Bermacam-macam rombongan bahasa lainnya. Satu belum selesai, datang lagi. Satu belum selesai, datang lagi. Wah. Jadi tadi agama Kristen bukan yang mudah. Kalau ada orang yang bilang mudah, jangan-jangan bukan Kristen. Agama yang lain. Di sana. Anda akan berduka cita, berbagai-bagai. Tadi. Tapi resepnya. Anggap. Wah, kata itu bagus saudara. Jadi ujian bisa naik tingkat, Anda ada sukacita. Atau ada ujian, bikin Anda jatuh, duka cita. So, Yakobus mengatakan, pencobaan ujian, peirasmos, itu datang dari luar. Semua datang dari luar. Saudara yang masih muda, oh enak. Tapi tunggu, ketika saudara berkeluarga, ketika saudara jalani hidup, rombongan datang. Rombongan datang. Ada dua kata saudara, peirasmos dan doikimon. Di ayat yang kita baca tadi, di ayat ketiga, itu yang dipakai dokimion. Untuk menguji kualitas. Wah, iman. Supaya kuat dan dewasa. Artinya ada bertumbuh, kuat. Jatuh bangun gak apa-apa, tapi tumbuh. Wah, ini. So, mari kita lihat cara menghadapi cobaan. Dikasih resep. Jadi ketika bilang iman, awas ada ujian. Responmu gimana? Supaya bertumbuh, supaya melakukan yang baik dan benar. Jadi ada resepnya Yakobus gitu. Dikasih tahu. Yang pertama,
sikapmu itu ketika ada ujian, anggap itu menghitung, mempertimbangkan. Jadi menghitung dan mempertimbangkan. Ya, kata yang kalau saya periksa di dalam bahasa aslinya itu kata yang sangat bagus sebenarnya ya. Jadi menggunakan kata ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen harus memimpin, memerintahkan dirinya untuk menganggap pencobaan sebagai kesempatan bersukacita. Waduh, ini kata yang bagus saudara-saudara. Ya, hegesaste, sebuah kata kerja perintah bukan ke orang, ke diri sendiri. Mokso, tapi bukan bersikap positif ya, bukan ini. Mirip bersikap positif tapi bukan. Tapi ini dalam kekristenan ada sikap positif bukan Kristen. Saya berpikir positif karena saya sudah beriman. Saya bersukacita walaupun sikon mengecewakan. Wah, ini mantap. Karena kata sukacita sebenarnya bukan berbahagia. Sukacita, karan dari kata kara, sukacita. Kegembiraan yang mengalir keluar bukan tergantung oleh sikon, tetapi karena saya percaya Kristus. Sehingga mampu menghadapi sikon apapun. Walaupun sikon mengecewakan, orang-orang mengecewakan, segala sesuatu mengecewakan, saya rejoice. You know you rejoice? Sukacita. Jadi tidak tergantung sikon. Mau ada duit, gak ada duit, saya sukacita. Mau ada masalah, gak ada masalah, saya sukacita. Tidak tergantung sikon. Saya anggap, saya pertimbangkan, saya hitung, saya bersukacita. Jadi saudara-saudara, ketika memakai kata ujian supaya kuat, kalau seekor burung dia harus menguji sayap, itu kata yang dipakai adalah peirasmos. Dia harus menguji sayap supaya bisa terbang kuat. Kalau seorang atlet ketika dia berlatih beban, dia menganggap ini latihan, ini sebuah ujian. Nanti kalau saya kuat, berhasil, menang, saya sukacita. Jadi dia memiliki sebuah sukacita karena ada sebuah ujian. Nah, itu yang dituntut Yakobus. Kamu di perantauan, ketika ada ujian, anggap itu sebuah sukacita. Nah, saudara sukacita nggak? Ada pencobaan sekarang. Haleluya. Ini dia yang sulit, bro. Sulit. Itu yang sulit bagi saya juga. Yang bicara ini, saudara. Mengalami pencobaan agar kuat dan dewasa, mempertimbangkan ujian sebagai problem. Kristen atau sukacita? Sukacita. Waduh. Oke, pagi ini 6 minggu atau 5 minggu Pak Pendeta ya. 5 minggu bagaimana kita tumbuh dalam iman yang bagaimana taat, berkomunitas. Betul? Sudah ya, sudah lewat itu, sudah lewat. Sekarang terakhir, iman dibuktikan dalam perbuatan dan Anda bertumbuh harus diuji. Dan ketika ada ujian, sukacita meluap. Waduh, haleluya. Ini dia, ini yang tersulit. Saudara boleh bilang iman, saya taat, saya ada komunitas. Tapi ada ujian yang berat, saudara. Awas, cuma ada 2. Saudara jatuh, tapi saudara bertobat. Atau saudara mencela-mencela. Cari kambing hitam. Karena kambing hitam banyak di tempat saya untuk diambil susu, hitam putih. Ya, itu kambing hitam. Tapi di sini nggak ada kambing hitam, walaupun baju hitam banyak. Di Tulungagung tidak ada kambing hitam. Ya, Adam jadi kambing hitam ketika pencobaan datang. Itu dia. Makanya tidak ada Adam, tapi sebenarnya gara-gara Hawa ya. Makanya Hawa nafsu, tidak ada Adam nafsu. Jadi perempuan, kenapa saya banyak kasih gambar? Karena hawa nafsu banyak dicobai. Laki-laki jarang dicobai, saudara. Di Surabaya, di Tulungagung enggak. Nah, yang kedua, mengalami proses. Anda harus ada proses, ada dokimion. Itu harus ada proses bertumbuh. Waduh, sehingga Anda bertumbuh terus imannya. Nah, ujian dipakai Allah untuk membangun dan hasilkan. Tumbuh.
Anda alami bertumbuh, jatuh bangun, tumbuh, jatuh bangun. Oh, jatuh bangun kecil, berat, saudara, nggak tumbuh. Wah, ini kok dibonsai? Memang nggak dibonsai, harus tumbuh. Saudara senang bonsai? Nggak tumbuh-tumbuh gede, saudara. Taruh kawat diikat sana, harusnya tumbuh gitu. Tanam, tumbuh. Alpukat, Kediri dan Tulungagung mungkin enak ya. Tempat saya kurang enak gitu. Sini enak alpukat. Tumbuh jadi buah. Saudara baca ayat yang ketiga tadi. Jadi ketika saudara mengalami proses pertumbuhan, harus siap dengan tadi. Hasilnya apa? Ketika saudara tertekan, kalian di tempat sana, penerima surat, ketika kalian tertekan dengan sikon, kalian mengalami proses, dan ketika ujian itu ada, itu hasilnya tekun. Wah, dan ketekunan berbuah yang matang. Enggak setengah matang, saudara. Saudara makan buah yang setengah matang, betul gak? Enggak matang ya. Waduh, saya satu hari makan 2 kali buah. Ketika Anda mau sehat, Anda makan 2 porsi buah, 6 porsi sayur, 1 porsi daging, 1 lauk, 1 porsi protein, 1 porsi karbo. Anda pasti tidak terlalu gemuk. Maaf, saya bukan menyindir, bukan, mohon maaf. Itu yang kami pakai sebagai resep untuk Anda sehat, darah bisa encer. Anda makan 6-2-1-1. 6 sayur, 2 buah, 1 protein, 1 karbo. Anda pasti darah encer, tidak mudah sakit. Tapi mati besok bisa. Oke. Jadi matang. Apa itu matang? Itu sempurna. Apa itu? Sempurna, utuh dan cukup. Mari kita belajar. Ayat 3. Ujian itu atau dokimion itu proses. Kata itu dipakai untuk uji emas dan uang logam. Kata itu. Jadi kalau zaman itu saudara bilang dokimion, orang sudah tahu. Sekarang kita nggak ngerti. Harus dijelaskan panjang lebar sehingga waktu agak lama nih. Jadi ini proses ujian dimurnikan supaya itu kotoran-kotoran minggir. Saudara-saudara. Uang logam jadi bagus. Diuji. Tujuannya apa? Lebih murni. Tidak cemar, tidak najis. Jadi ketika ujian itu datang, dokimion datang pada kamu di perantauan, itu mau menguji, itu proses murni. Tidak cemar. Tidak cemar. Kenapa saudara? Ketika ada yang punya emas batangan di sini? Ada? Saya nggak punya terus terang. Saya rasa orang Tulungagung punya ini. 1 kilo emas piro? Mas Joko itu 60 kilo loh. Kali 3 juta. Waduh, berat saudara, berat. Nah, emas itu dimurnikan, saudara, kalau 99,6 atau 7%. Dimurnikan itu, saudara kalau melihat katanya, ini katanya ya, lihat muka di emas, terpantul muka kita, itu emas yang murni, saudara. Kalau emas yang palsu, bukan emas palsu, itu nggak kelihatan jelas mukanya. Tolong beli 1 batangan emas, pulang dari sini, saudara. Untuk nguji muka saudara kelihatan apa enggak? Kalau saudara murni benar emas itu terpantul, saudara bukan palsu. Ketika beriman ada ujian supaya saudara murni karena masuk ke sana, nggak ada yang palsu, saudara. Wah, ngerti maksud saya? Nggak boleh ada hati palsu, beras palsu bisa, telur palsu bisa. Iman yang palsu tidak boleh ke sana. Jadi harus dimurnikan. Sudah paham? Jadi kalau semakin banyak persoalan, itu memurnikan iman saudara. Tapi jangan pulang dari sini berdoa, tolong berikan banyak persoalan-persoalan. Terlalu rohani saudara. Sok rohani, tapi tidak apa-apa. Bagi yang muda-muda, saya mau kasih tahu. Semakin banyak ujian, saudara semakin murni. Seperti emas. Amin. Mantap bukan? Jadi Kristen bukan yang gampang. Jangan hari-hari, waduh, saya banyak persoalan. Saya datang ke MDC, saya akan didoakan pendeta, pasti persoalan beres. Sudah 20 kali doa, gak beres-beres saudara.
Dia merasa, wah Pak Pendeta ini kurang sakti. Pindah gereja. Pindah gereja lagi. Jadi saya anjurkan saudara, walaupun didoakan sudah 100 kali, jangan saudara pindah dari tempat ini. Amin. Pindah gereja X lagi. Didoakan 30 kali. Enggak beres. Pindah lagi yang ketiga. Enggak beres lagi. Sudah 150 kali doa. Dan 150 kali puasa. Dan akhirnya dia pindah keyakinan saudara. Bahaya. Ini yang kejadian di Kristen. Karena dia anggap Kristen itu mudah. Waduh, apalagi pendetanya sakti. Wah, sudah selesai bro. Jadi Allah memakai ujian untuk menumbuhkan kerohanian. Ketekunan, hupomone, sabar tabah. Artinya menanggung, ada beban, ditambah bebannya. Supaya tekun, ototnya bagus. Itu kata yang dipakai hupomone itu ketekunan, keteguhan, ditambah beban. Bukan dikurangi saudara. Bukan. Sehingga apa? Jadi sempurna. Utuh, lengkap. Tidak berkekurangan. Kalau saudara periksi sempurna itu tugasnya sampai akhir dewasa. Hewan ini dewasa bagus. Oh, ini orang ini, pemuda ini jadi dewasa. Cocok pergi bertugas di sana. Gitu. Nah, harus utuh, lengkap, menyeluruh. Itu juga dipakai untuk hewan dan imam. Oh, ini bisa pakai ini karena tidak ada cacat nih. Jadi, dan juga imam. Jadi kata itu yang dipakai gitu. Utuh, lengkap. Tidak kekurangan. Itu kata yang dipakai bagaimana sebuah pasukan itu memenangkan pertempuran. Nah, punya standar berperang. Wah, jadi Yakobus itu merangkum kata-kata yang dimengerti. Kita harus diterangkan. Ini supaya saudara-saudara itu menumbuhkan rohani walaupun ada ujian yang sangat berat. Jadi saya ulangi lagi, ketekunan hasil dari ujian itu adalah di bawah tekanan beban yang berat. Wah, berat saudara. Buah yang matang itu adalah hasilnya sempurna. Anda cocok melayani Tuhan. Sempurna itu utuh, cukup, pantas untuk melayani Kristus di tengah dunia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Banyak kita pakai kan sebagai ayat, tapi kita tidak tahan beban, saudara. Jadi ujian iman menghasilkan pertumbuhan melalui proses Tuhan. Melahirkan kekuatan yang mampu menanggung lebih banyak beban dan menang. Waduh, saya lihat ini, wah, kalau gitu pencobaan berbahagialah, sukacita. Karena ujian iman menumbuhkan kedewasaan. Ini mensukacitakan, walau sikon menyulitkan. Paradoks, saudara-saudara. Kekristenan ini paradoks. Kok sikon mengecewakan, sukacita. Lemah tapi kuat. Ini Kristen bukan ajaran yang esek-esek gampang-gampang. Sulit. Koi adalah untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas. Tapi Tuhan menguji hati. Wah, ini saudara gak usah takut kalau ada pencobaan. Ini, kalau saudara baca 1 Petrus 2 ayat 7, itu memurnikan iman lebih bernilai dari emas. Tidak ada alasan tidak bergembira. Wah. Saudara pernah nonton film ini? Silence. Ada yang sudah nonton? Saudara lihat di internet atau di YouTube, saudara nonton film ini. Ini film yang bagi saya sangat bagus di dalam pertumbuhan iman Kristen. Walaupun berbicara tentang dua orang dari pastor rahib Katolik. Dua orang ini, si Rodriguez dan Garpe itu mencari bekas gurunya, bukan gurunya, mentornya, pergi ke Jepang, hilang kabarnya, saudara. Ini novel sejarah. Jadi Rodriguez dan temannya pergi di sana di Jepang. Ketika mereka dapat kesempatan masuk, Injil itu tidak diizinkan di sana. Saya nonton film ini di Surabaya, saudara-saudara. Mereka dianiaya keji dan mereka itu menyelundupkan surat-surat untuk bagaimana kesaksian mereka. 20 tahun banyak orang menjadi martir, mati di Jepang. Jepang itu sulit dimasuki Kristen waktu itu karena punya cara untuk menekan.
Nah, ketika berjumpa dengan gurunya, Pereira, itu kok sudah jadi, bukan sudah jadi ini, sudah berubah, tidak lagi jadi pastor, sudah jadi orang biasa. Bingung. Kenapa jadi begini? Saya punya mentor. Jadi dia mengingkari imannya kepada Kristus, tapi bukan karena tekanan pada dirinya. Enggak, saudara-saudara. Jadi mereka itu kalau di Kristen pertama kali di sana, orang Kristen itu disalib terbalik di laut, saudara. Di laut, kenain deburan air gitu. Jadi pemimpin-pemimpinnya dipertontonkan. Kalau kamu tidak rubah imanmu, mereka mati. Sudah ngerti? Jadi dia itu disuruh jangan jadi Kristen atau jadi Katolik. Ya, jangan jadi. Kalau kamu mau selamatkan ini orang-orang. Jadi dia harus berubah keyakinan. Ini berat, saudara-saudara. Jadi ini tulisannya. Mereka dijadikan martir. Betapa menyedihkan dan menyakitkan semuanya. Hujan turun tak henti-hentinya. Ini di dalam suratnya, di dalam buku itu, dan di dalam film itu. Di atas laut, dan laut yang membunuh mereka terus bergelora. Seakan tak terjadi apa-apa dalam kebisuan. Di balik kebisuan yang menekan ini ada kebisuan Allah. Tuhan diam, saudara-saudara. Tidak bikin apa-apa Tuhan. Perasaan bahwa ketika manusia menaikkan suaranya berdoa dalam keputusasaan, Allah tetap memandang dengan tangan terlipat. Tuhan coba lihat. Membisu 1000 bahasa. Allah itu diam. Makanya judul filmnya Silence. Allah diam. Jadi ketika saudara menghadapi pencobaan juga yang begitu berat, saudara sudah berteriak, Allah diam. Bahkan Allah tidak menjawab. Saudara pikir Allah menjawab? Belum tentu. Allah silence. Ia tidak menjawab, itu juga jawaban bahwa dia mempunyai rencana terbaik dibandingkan rencana Anda dan saya. Wah. Jadi ketika ada tekanan, kesulitan, Allah diam. Tapi itu dalam rencananya. Agar Anda kuat. Agar saudara dan saya bertumbuh. Sayap jadi kuat. Kita jadi dewasa. Allah diam. Ujian iman untuk bertumbuh berbuah matang, sempurna, utuh dan cukup. Tapi dia tidak membiarkan ketika melewati pencobaan. Wah, itu dia. Anda diuji tapi tidak melewati kekuatan. Allah tahu kekuatan kita. Jadi ketika saudara dalam persoalan, bersukacita. Walaupun Allah diam, dia tahu kekuatan saudara dan saya. Hal yang sulit adalah mati bagi orang yang menderita daripada yang berbahagia. Itu si Rodriguez bilang. Wajahmu merengut rasa takutku. Jadi ketika melihat persoalan berat, wajah Tuhan yang terlihat, gak usah bicara, menghilangkan rasa takut. Jika kita memandang Tuhan, hilang rasa takut kita. Kita mengharapkan berubah, belum tentu berubah, saudara. Allah diam. Supaya apa? Saudara, growing. Waduh. Itu yang berat, saudara-saudara. Saudara akan berteriak, aku tak sanggup lagi. Seperti lagu zaman dulu ya. Aku tak sanggup lagi. Wah, menerima cerita ini. Itu kalau kita ada masalah, saudara-saudara. Ternyata Tuhan tetap diam. Di Surabaya, di sini enggak. Jadi pasti Tuhan berbicara terus ya. Jadi perjalanan hidup itu sebuah banyak tantangan. Adalah kurikulum sekolah kehidupan Anda dan saya. Setiap orang memiliki gurun kehidupan yang panas, berat dan melelahkan. Ada THR, ada Yamaha. Sudah tahu THR? Bukan tunjangan hari raya. Tantangan, halangan, rintangan.
ATM, ancaman, tantangan, masalah. Bukan pergi ke ATM. Yamaha, Yamaha, yang agen Yamaha. Aniaya, main hakim, dan bahaya. Wah, ini agama, keyakinan yang bukan mudah, saudara. Jangan saudara dalam tekanan ekonomi. Banyak kebutuhan sebelah kiri, terlalu kecil gambarnya. Jangan menjilat. Kaya dalam Kristus. Ayat 5-8, minta hikmat. Kalau Anda ada kekurangan pengertian, minta hikmat. Saudara baca seterusnya ya di rumah. Ayat 5-8. Jangan bimbang, jangan cepat mendengar, lambat marah. Oh, jangan marah-marah. Ini dia, kurang penghasilan Pak, kurang penghasilan Pak. Bikin apa ini? Berantemlah. Repot saudara-saudara. Kalau istri-istri minta emas, caranya diam saja. Karena ada pepatah, diam itu emas. Ibu-ibu mintalah emas pada suami-suami. Dan suami-suami menjawab, diam adalah emas. Itu tadi, lagi fokus nambah istri. Bukan itu saudara. Di tulisan kecil adalah tulisan untuk menambah uang belanja. Pertanyaan saya, Pak Ferry, sekolah apa? Saya enggak sekolah mana-mana, saya sekolah Kristus. Sekolah apa ini? Kurikulumnya penderitaan. Bukan kurikulum di 2013 saudara. Fakultas saya pikul salib. Jurusan Golgota. Mau disalib nih. Tapi saya dapat ijazah hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Ini dia sekolah kita saudara. Ingat-ingat. Saudara dalam kurikulum penderitaan. Ujian terus menerus. Anggap itu sukacita. Wah mantap ya. Saya tidak bilang saya sekolah di IPB. Saya dokter hewan dari IPB saudara. Tapi saya banggakan sekolah Kristus. Universitas Kristus. Wah mantap ya. Jadi kita harus banggakan ini universitas kita. Sehari-hari. Setiap jenis pengalaman akan datang. Akan ada ujian dengan berbagai kesedihan dan kekecewaan. Dia akan merampas iman saudara. Ada rayuan menggoda, mau menyimpangkan jalan. Ada ujian bahaya, pengorbanan tidak populer. Ini yang terjadi di Kristen. Itu bukan menjatuhkan, untuk meningkatkan saudara dan saya. Itu bukan untuk mengalahkan, untuk dikalahkan. Itu bukan untuk melemahkan, namun untuk menguatkan. Itulah growing through God process. Amin. Mantap bukan? Mantap. Nancy putus asa, menjatuhkan diri dari apartemen lantai 5. Mati? Enggak mati. Lumpuh separuh. Waduh. Dia masuk rumah sakit. Loh, masih hidup. Masih hidup. Karena sadar hidup tapi nggak bisa bergerak. Tiba-tiba dia mengeluh, ini gimana nih? Ada seperti suara. Nancy, dahulu tubuhmu sempurna, tapi rohanimu cacat. Tapi sekarang tubuhmu cacat, rohanimu sempurna. Wah. Ini saudara, setiap orang percaya dapat berbuat sesuatu untuk menolong orang lain. Mungkin kita dibatasi oleh penyakit, usia lanjut, cacat tubuh, namun kita dapat berdoa. Mungkin kita bisa menelepon atau menulis bagaimanapun kondisi kita. Kita dapat saksi yang efektif bagi Yesus. Saudara tahu, dia mulai menelepon orang. Dia bikin iklan. Jika Anda kesepian atau memiliki masalah, teleponlah saya. Saya memakai kursi roda dan jarang keluar rumah. Kita dapat saling menceritakan masalah kita. Telepon saja. Saya sedang bercakap-cakap dengan Anda. Anda tahu, dia menerima 30 telepon tiap hari. Wah. Penderitaan bukan hal yang membuat kita mati rohani. Bukan. Tumbuh. Ada sesuatu. Iman. Ada pengalaman. Ada bertumbuh. Ada perbuatan. Kalau saudara ada dihimpit, itu memang manusia. Jangan saudara rutinitas tidak bertumbuh, rutinitas biasa tanpa tujuan hidup, itu mematikan.
Kalau saudara bertumbuh dalam tekanan dan saudara sukacita, itu adalah growing through God's process. Iman bertumbuh melalui pengalaman hidup yang Tuhan izinkan. Count it all joy. Perhitungkan itu semua sukacita. Awas, ada THR, ada Aten dan Yamaha, tapi itu membawa kita sukacita. Saudara tahu, ini kekristenan yang bersukacita. Pusat dari pergumulan, begitu banyak pergumulan di tengah dunia, pusatnya penderitaan. Ini yang disebut agoni Paulus. Paulus menyadari di penjara, begitu bahaya, begitu pergumulan hidup, begitu penderitaan. Sukacita, pasal 1 Filipi, sukacita walaupun sikon mengecewakan. Pasal 2, walaupun orang-orang mengecewakan. Pasal 3, walaupun segala sesuatu mengecewakan, aku bersukacita. Waduh, jadi dia mengatakan pusat dari pergumulan penderitaan, tapi ada sukacita. Wah, ini dia sukacita sejati. Iman, pengalaman bertumbuh, ada perbuatan, dan kita katakan, aku bersukacita di dalam Kristus. Saudara-saudara, kami mengadakan 3 aktivitas kegiatan. Pertama, komunitas untuk sehat. Hidup sehat. Hidup sehat bukan untuk supaya saya umur panjang dan mati lama, bukan saudara. Tapi supaya kita bisa berbagi untuk orang dan menyehatkan orang, dan saya bisa mengabarkan kabar baik. Kita berbagi tentang cara berekonomi supaya dia bisa berbagi. Dia untung, kita buntung, no problem. Kita biasanya saya bagi untung, saya juga untung. Nah, kita ini lain, saudara. Kita bagi untung walaupun kita buntung. Nah, ini. Kemudian kita penginjilan ke mereka. Ini yang kami lakukan, ada 3 gerakan. 3 gerakan movement. So, kesimpulan. Saudara tidak usah pusing dan lama-lama saya bicara lagi. Iman bertumbuh melalui berbagai ujian. Amin. Iman bertumbuh melalui pengalaman jatuh bangun saudara. Iman bertumbuh melalui proses Tuhan. Jangan protes. Anda dalam proses, jangan protes pada orang-orang yang Anda protes, karena ini proses Tuhan. Banyak kita protes Tuhan, protes orang. Kalau Anda protes orang, itu namanya protes proses Tuhan. Iman diwujudkan melalui perbuatan. Artinya saudara-saudara lihat gambarannya. Ada ujian terhadap iman. Anda akan bertumbuh dan Anda ada melakukan perbuatan sesuai iman. Dan ada sukacita. Ini kesimpulan seluruh daripada Yakobus sebenarnya. So, melalui proses ujian ini, orang Kristen bertumbuh. Orang Kristen bertekun. Orang Kristen penerima surat dan saudara sempurna, jadi matang, sempurna, utuh, dan tidak berkekurangan. Cukup. Dan ada sukacita. Pergi ke tengah dunia, menampilkan iman dalam perbuatan, sehingga banyak orang berdosa selamat. Ini kesimpulan bukan saya. Ini ditulis oleh Yakobus. Bukan saya, ini saya cuma mengutip saudara. Saudara nanti baca di rumah itu. Sampai ujungnya orang berdosa selamat. Ayat 19-20 dari pasal 5 Yakobus. Jadi Tuhan jadikan aku alat dalam doa saudara, yang menjadi solusi bagi penderitaan orang lain dan orang berdosa berbalik. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini saudara-saudara. Saya tutup renungan pagi hari ini dengan surat yang tadi yang pertama ayat-ayatnya, sekarang ayat yang terakhir 19-20. Kita baca bersama-sama, kalau bisa saudara yang kelihatan, kalau tidak dengar saja. Mari kita baca ayat terakhir 5 dari pasal 5 Yakobus ayat 19-20. 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi
banyak dosa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita tunduk kepala. Jadikan kami orang-orang beriman yang tampil dalam perbuatan. Kami bersukacita dalam proses Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu yang terakhir yuk. Walaupun gunung itu walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara dibawa Tuhan dalam sebuah pencobaan demi pencobaan. Ketika engkau berteriak, Tuhan seolah-olah diam. Tuhan seolah-olah lipat tangan dan hanya melihat dari surga. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Tuhan menghukum kita. Bukan berarti Tuhan melupakan kita. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan kecewa. Jangan menyalahkan. Dia setia. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Kau bukakan kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, Kau terus bekerja. Membawa firman ini bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini. Pengurapan hikmat, kuasa, otoritas dari tempat yang maha tinggi Kau tambah-tambahkan.
Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, kemanapun hamba-Mu ini melangkah. Biar tanda-tanda ajaib, karunia-karunia roh, mujizat-mujizat menyertai pelayanannya. Ada banyak orang mengalami kasih Tuhan lewat pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami terima firman ini sebagai kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Kami terus membawa kota kami di hadapan Bapa. Kami sungguh-sungguh satukan hati kami, merendahkan hati kami, memohon anugerah belas kasihan Tuhan tercurah atas kota ini. Kami mohon Tuhan, curahkanlah anugerah keselamatan itu atas penduduk kota ini. Jelikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami umat-Mu ini dengan orang-orang yang siap kami layani dari kota ini. Kami percaya akan terjadi kebangunan rohani di kota ini. Kami percaya kami menjadi saksi sejarah di mana terjadi revival di kota ini Tuhan. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Orang-orang yang Tuhan percayakan di pemerintahan, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka dalam membuat segala kebijakan-kebijakan. Jauhkan kecurangan, keserakahan dari mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Berkati ekonomi kota ini Tuhan. Kami berdoa segala usaha bisnis di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang merusak moral kota ini Tuhan, biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, biar menjadi berkat. Para pengusaha, para pegawai, para karyawan, biar kami menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memulihkan, biar lewat umat-Mu, lewat gereja-Mu, nama Tuhan dimuliakan, kota ini dimenangkan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Berkati juga seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh Tuhan, baik yang hadir maupun tidak hadir, semuanya Tuhan. Lindungilah umat-Mu dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada setiap umat-Mu. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong umat-Mu dalam segala permasalahan mereka. Bahkan pakai setiap umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Anak-anak kami Tuhan, jaga
jagai, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan tuntun langkah-langkah mereka untuk menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih. Sungguh kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya dimanapun berada, kami terus berdoa, kami mohon anugerah Tuhan. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Tuntun langkah-langkah mereka Tuhan untuk hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Biar di masa tua mereka terus mereka menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Kami mohon anugerah Tuhan menjamah, memulihkan mereka, bawa mereka mengalami kasih Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, pulihkan mereka, berkati mereka. Bahkan Engkau pakai mereka semua menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, percayalah kepada Dia, berjalanlah bersama dengan Dia. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Jika besar